Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Panitia Pelaksana Lomba Storytelling, dan seluruh hadirin dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Angel Sikelina Gule. Saya peserta didik kelas 9 di UPTD SMP Negeri 3 Mandehi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menceritakan cerita rakyat Nias tentang asal-usul Sungai Oyo dan Sungai Susua. Dahulu kala, ada 2 ekor anak belut berwarna keemasan yang sangat bersahabat. Salah satunya bernama Oyo dan satunya lagi bernama Susua. Mereka tinggal di sebuah hulu air yang sangat berukuran kecil. Keduanya begitu bersahabat. Apa saja yang terjadi di antara keduanya selalu atas kesepakatan bersama. Seperti ketika punya makanan, ketika ada hal lain yang mereka sukai, ataupun yang mereka rencanakan. Suatu hari, keduanya ini saling mengobrol dan menyepakati. Sebaiknya kita tinggalkan saja danau ini. Laut kan ukurannya luas, besar, dan juga sangat dalam. Saya setuju, kita tinggalkan saja danau ini. Kita sudah tidak muat lagi di hulu air ini. Di laut kan kita puas berenang dan bersenang-senang di sana. Kita mendapatkan banyak makanan seperti udang, lumut laut, dan berbagai jenis binatang bergerak lainnya yang termasuk makanan kita. Setelah mereka puas menceritakan segala kesenangan yang mereka dapatkan ketika di laut nantinya, akhirnya mereka pun membuat keputusan. Mereka akan pergi meninggalkan danau kecil itu. Mereka sepakat bahwa tengah malam nanti, usai ayam berkokok kedua kalinya, mereka segera berangkat. Suara kuku ayam itu sebagai penanda mereka untuk segera bangun. Mereka pun sama-sama berangkat melalui jalan yang sama. Mereka berjalan beriringan agar tidak takut selama perjalanan. Demikian, bila melalui jalan yang sangat sulit, keduanya saling singkap. Lalu, kemudian mereka pun berpisah, menuju tempat istirahat masing-masing. Mereka pun tertidur. Ketika ayam berkokok pertama kalinya, keduanya ini terbangun. Dalam hati Susua berkata, "Ini masih suara kuku ayam pertama, saya lanjutkan saja tidur." Oyo pun melihat sekitarnya. Ia melihat dan menyaksikan Susua yang sedang tertidur pulas. Dalam hatinya, ia berkata, "Ahaha, biarlah Susua asik tidur. Saya pergi duluan agar saya cepat sampai di tepi laut dan memuaskan hati untuk berenang di sana." Oyo pun segera berangkat meninggalkan Susua. Tiba saatnya terdengar suara kuku ayam yang kedua. Susua terbangun dari tidurnya. Ia melihat sekelilingnya. Ternyata Oyo tidak ada. Ia pun berteriak memanggil nama sahabatnya itu. "Oyo! Oyo! Kamu di mana?" Tak satu pun terdengar sahutan. Hatinya tidak tenang. Ia bergegas melihat Oyo di tempat tidurnya, tapi tidak ada sama sekali. Akhirnya dia melihat sekeliling tempat tidur Oyo. Ia menemui bekas lintasan. Dalam hatinya ia berkata, "Oyo sudah pergi. Dia meninggalkan dan membohongiku. Tega sekali dia." Susua pun marah kepada Oyo. Dia mengutuk Oyo seperti ini. "Semoga kamu tergenang di tanah, dihalau oleh gunung, 9 tahun lamanya kamu baru sampai di tepi laut." Setelah itu, Susua pun berangkat. Susua pun berjalan menyusuri tanpa tersendat-sendat saat berjalan. Tak ada satupun yang menghalanginya. Ia meluncur begitu cepat ke laut. Esoknya, Susua pun sampai di laut. Lalu mencari Oyo ke sana kemari.
keduanya tak kunjung bertemu. Dia pun berkeliling dunia, menyisir berbagai tempat di lautan luas hanya untuk mencari Oyo. Namun, tak menemukannya. Dia pun tak senang karena tak bertemu dengan sahabatnya itu. Meskipun demikian, dia tidak akan berhenti mencari Oyo. Suatu hari, setelah 9 tahun lamanya, Susua berkeliling-keliling. Akhirnya, dia bertemu dengan Oyo. Sahabatnya itu sedang tergeletak di pasir tepi laut. Ia pun menghampiri dan menyapa Oyo. Namun, dengan susah payah, Oyo menyahutnya. Susua merasa kasihan melihat Oyo. Ekornya pun tak bisa dia gerakkan karena sudah tergenang oleh lumpur sawah. Akhirnya, Oyo bicara, menceritakan semuanya kepada Susua. Betapa sengsaranya dia selama perjalanan. Tergenang di lumpur, dihalangi oleh gunung, dan berbagai bebatuan yang sangat besar. Tertimpakan kepada Oyo segala kutukan Susua, karena dia telah membohongi Susua. Setelah menceritakan semua perjalanan mereka masing-masing, mereka pun berpisah. Mereka berusaha sendiri untuk menyambung hidup. Mampuslah kamu, Oyo, gumam Susua dalam hati. Semoga kamu jerah, maka yang lain kali jangan berbohong. Jadi, itulah mengapa sungai Susua lebih pendek dibandingkan sungai Oyo. Karena sungai Oyo ini melintas ke beberapa daerah di Kepulauan Nias. Adapun pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini. 1. Ketidaksetiaan kawan. Perbuatan yang tidak dapat menjaga teman baik di saat senang maupun susah. 2. Individualisme. Sifat yang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain, serta kehilangan rasa solidaritas terhadap sesama. 3. Ingkar janji. Dalam cerita ini, kita diajarkan untuk menepati janji, karena ketika kita tidak menepati janji, hidup kita tidak tenang. 4. Atau yang terakhir, bersumpah serapah. Apapun perbuatan buruk yang dilakukan orang lain kepada kita, jangan pernah bersumpah atau mengutuk. Namun sebaiknya mendoakan yang terbaik. Jadi demikian cerita saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo!